umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Anas DTH dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri pertama khotbah dengan tema utama membangun masa depan cerah bersama Tuhan, saya menekankan bahwa masa depan cerah karena takdir Tuhan. Membangun masa depan cerah bersama Tuhan di seri khotbah yang kedua ini, penekanannya adalah masa depan cerah melalui hikmat Tuhan. Mari kita lihat Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan menjadi cerah karena Tuhan memberikan hikmat untuk meraih masa depan yang baik atau menyenangkan. Dengan hikmat Tuhan, maka kita diberi kemampuan untuk berkreativitas dalam meraih masa depan yang cerah. Kreativitas ilahi merupakan kemampuan khusus yang Tuhan karuniakan untuk menghadapi situasi yang sulit sekalipun hingga kita berhasil. Berbagai keputusan, apakah menolak atau menerima untuk melakukan sesuatu, Tuhan berikan melalui hikmat-Nya sehingga kita akan selalu ada pada posisi yang menguntungkan karena Tuhan. Umat Allah ini berkati Tuhan. Kita harus berdoa untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada kamu semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat Allah diberikan untuk memutuskan atau melakukan sesuatu yang sangat penting, dan dipastikan Tuhan akan memberikannya. Tuhan sangat bermurah hati untuk memberikan hikmat-Nya, sehingga kita mampu tetap unggul dalam meraih masa depan yang cerah. Hikmat Allah melampaui hikmat pada umumnya, karena hikmat Allah bersifat final. Artinya Tuhan memberikan kreativitas yang dipastikan akhirnya adalah sukses atau berhasil. Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang takut kepadanya. Mazmur 111 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Selanjutnya Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Tuhan memberikan hikmat melalui firman-Nya. Itu begitu nyata, begitu jelas dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat yang membuat kita sangat kreatif dalam meraih masa depan ternyata dapat diterima atau diketahui melalui kebenaran atau firman-Nya. Mazmur 51 ayat 8 berkata, sungguh engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Hikmat Tuhan melalui firman-Nya memimpin kita ke jalan yang lurus atau jalan yang benar, sebagaimana dinyatakan dalam Amsal 4 ayat 11.
Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Firman Allah mengajar dan menuntun kita untuk berpikir dan melakukan sesuatu yang lurus atau benar, jujur, sehingga kita aman dan nyaman dalam meraih masa depan yang cerah. Hikmat Tuhan melalui firman-Nya membuat kita bahagia. Amsal 3 ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Setiap orang percaya yang mendapat hikmat Tuhan akan menjadi pandai atau kreatif dan berbahagia atau senang dan sukses. Kebahagiaan yang dimaksudkan tidak terbandingkan dengan apapun juga, melebihi apapun yang dapat ditemukan di dalam kekayaan di dunia ini. Bahkan tidak dapat dibandingkan dengan banyaknya harta sekalipun. Hikmat Allah membuat kita terpelihara secara rohani, yang nilainya lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan perak, emas, dan permata. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada 4 keistimewaan hikmat Allah atau hikmat surgawi. Yang pertama, harta benda duniawi tidak akan mampu membeli hikmat surgawi. Yang kedua, harta benda duniawi tidak akan bisa menggantikan hikmat surgawi. Yang ketiga, harta benda duniawi tidak akan membuat seseorang begitu bahagia seperti orang-orang lain yang memiliki hikmat surgawi, sekalipun mereka tidak memiliki harta benda. Yang keempat, hikmat surgawi dijamin tidak dapat dibeli dengan perak, emas, atau permata. Luar biasa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hikmat Tuhan atau hikmat surgawi menjadikan setiap orang beruntung atau mendapatkan warisan, sebutlah juga uang. Pengkhotbah 7 ayat 11 berkata, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Selanjutnya ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan keberuntunganlah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Teks Pengkhotbah 7 ayat 11 sampai 12 yang saya bacakan tadi mengakui bahwa hikmat dan uang, yang bisa dikatakan juga warisan, itu sama-sama baik. Keduanya merupakan keuntungan bagi orang yang masih hidup. Disebut dengan perasa melihat matahari. Alkitab tidak mengajarkan orang percaya secara ekstrim bahwa uang itu harus disampahkan dan hikmat saja yang harus diutamakan. Ketika kita menerima hikmat dan uang, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Keduanya, hikmat dan uang, merupakan anugerah Tuhan. Hikmat dan uang, keduanya menguntungkan dan sama-sama baiknya. Menurut Pengkhotbah 7 ayat 12. Hikmat dan uang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Keduanya memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Pengkhotbah 7 ayat 12 menyatakan, keunggulan hikmat yaitu memelihara atau memberi hidup pemiliknya. Jadi perlu diingat bahwa hikmat dibandingkan dengan uang memiliki relasi yang erat dengan kehidupan. Hikmat Tuhan melalui firman-Nya membuat kita sukses atau berhasil, sehingga kita memiliki masa depan yang cerah. Mazmur 1 ayat 2-3 menyatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang memiliki masa depan cerah adalah orang yang berhasil atau diberkati. Orang yang diberkati bukan hanya berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun hidup mereka di sekitar firman Allah. Mereka berusaha untuk mentaati kehendak Allah dari hati yang sungguh-sungguh, senang akan jalan dan perintah Allah. Yang memotivasi tindakan orang-orang berhasil adalah roh dan perasaan yang telah ditebus, terpikat hatinya oleh kebenaran Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Orang yang berhasil merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka berusaha untuk hidup dengan berkat Allah dengan cara merenungkan Taurat Tuhan, yaitu firman Allah, supaya firman itu membentuk pikiran, sikap, dan tindakan. Mereka membaca kata-kata yang ada dalam Alkitab, merenungkannya, membandingkannya dengan ayat-ayat lain. Ketika merenungkan nats Alkitab tertentu, maka firman tersebut bekerja dan membaharui kehidupan, sehingga hidup diselaraskan atau disesuaikan dengan kehendak Allah. Orang yang berhasil seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada masalah, tidak ada kegagalan, tetapi orang benar akan mengetahui kehendak dan berkat Allah selalu menjadi miliknya. Kebahagiaan orang mendapatkan hikmat Tuhan digambarkan seperti pohon, berbuah dan tumbuh subur. Hal ini disebabkan oleh setidaknya dua hal. Yang pertama, perbuatan yang saleh, yang merenungkan hukum Allah, menjadikannya sebagai air dan darah. Dan ini membuatnya seperti pohon. Semakin seseorang bergaul akrab dengan firman Allah, semakin diperlengkapi dengan hal-hal baik untuk setiap perkataan dan perbuatan baik. Kedua, diberkati oleh Tuhan, sehingga ia akan menjadi seperti pohon, berkat ilahi menghasilkan buah. Haleluya, Tuhan memberkati.